Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Mila. Ayahnya sudah lama meninggal. Setiap hari Joko Tarub berburu dan Mbok Mila bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misterius. Apa arti mimpiku barusan ya? Kok bisa? Aku bermimpi bertemu seorang bidadari yang sangat cantik. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari. Mbok Mila sedang sibuk menghias diri. Kemudian teman-teman Joko menjemput Joko Tarub untuk pergi ke hutan dan berburu, seperti Bram, Wanto, Alang, dan Samusa. Tak lupa Joko Tarub berpamitan dengan ibunya. Joko, Joko, kok Joko? Joko, agak cepat. Keburu. Matahari naik. Joko, anakku sayang. Sudah ada teman-temanmu. Ya Bu, kalau begitu aku pamit. Selepas Joko pergi berburu, Mbok Mila tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian Mbok Ranu ingin bertemu Mbok Mirah karena lama tidak bertemu. Apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi Toma? Mbak Mila, lama ya kita tidak bertemu. Mbak Ranu? Iya Mbak, belakangan ini saya emang istirahat di rumah. Duh, pantesan ya, wajahnya makin glowing. Kalau dilihat-lihat, umur Joko Tarub sudah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Joko menikah dengan anakku Laraswati? Idemu sangat bagus, Mbak. Umur Joko dan Laraswati sudah cukup untuk menikah, bukan? Ya sudah Mbak, kalau begitu mari kita coba bicarakan dengan Joko ya Mbak. Iki isih kurang ayu, apa kurang seksi Thomas? Kurang ayu. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Kalian tahu nggak sih? Semalam aku bermimpi menikah dengan seorang bidadari yang cantik jelita. Yakin cuma mimpi? Apa jangan-jangan itu cuma halumu saja? Mana mungkin ada bidadari yang mau denganmu. Sudahlah, itu cuman halumu saja. Iya tuh, aku yakin itu mimpiku. Mana mungkin aku halu. Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Bu, aku pulang. Tapi sayangnya aku tidak mendapatkan hasil buruan. Sudahlah nak, tidak apa. Besok kan masih ada waktu. Nak, ibu ingin berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Mbok Ranu, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah semakin tua dan ibu ingin melihat kamu menikah. Akhirnya Joko Tarub menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia.
Seharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Milah di rumah. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, Iya sayang. aku pergi berburu dulu ya. Iya, sama siapa? Seperti biasa dengan samosa dan yang lain. Maaf, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat buruk denganmu. Apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Joko dan teman-temannya menuju sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok wanita. Dewi katon ngomongin ambapat wangi semi arum kembali hati dasar Wah, cantik banget tuh, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kok aku gak pernah lihat? Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Tuh kan, apa aku bilang? Mimpiku bukan sekedar halu. Shh, jangan berisik, nanti kita ketahuan. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Lalu menyilang komedo berkurang. Putar di wajah, bilas multivitamin. Saat sedang asyik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang salah satu bidadari. Airnya sangat segar ya? Benar. Apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Di sini juga jarang terjamah manusia. Bentar-bentar, tapi kalian merasa ada yang aneh nggak sih? Seperti ada yang ngintip ya. Masa iya sih? Lihat-lihat. Di belakang ada yang ngintip kita dari tadi. Dasar lelaki tidak tahu diri. Aduh, gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman lagi. Ya sudah, kita pergi aja dari sini dan kembali ke kayangan. Saat sedang mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawan Wulan tidak menemukan di mana selendangnya berada. Gawat-gawat, selendangku gak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Kamu dari tadi nggak lihat? Aku cari-cari selendang. Kamu pikir aku santai-santai aja? Ayo kita kembali. Waktu kita sudah tidak banyak. Waduh, gimana ya ini? Bantu cari, jangan diam semuanya. Apa sih Nawang Wulan? Dari tadi ngegas mulu. Ya udah, kita tinggalin aja. Biar dia urus dirinya sendiri. Oke, fine, tinggalin aku. Dasar kalian semua egois. Hei, kamu kok sendirian? Kenapa kamu nangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena selendangku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumahku aja, ganti baju dan beristirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu. Di sini aku juga kedinginan. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda puluh kiri kanan, ikuti irama lagu. Joko kemudian membawa Nawang Wulan
dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu Laraswati, Mbok Mila, dan Mbok Ranu sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya, ada di dalam lemari tuh. Aku tinggal ke depan ya. Iya, terima kasih ya. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya, sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Namun ketika Nawang Wulan membuka pintu, Laraswati ikut masuk ke kamar. Siapa kamu? Kok bisa sih ada di kamar aku? Kamu sendiri siapa? Sok-sokan banget jadi orang. Idih, cantik banget kamu. Aku ini istrinya Joko Tarung, wanita paling cantik di desa ini. Memang kamu siapa? Bisa masuk kamar aku dengan bebas? Kancang! Hei, kenapa ini ribut-ribut? Terus ini siapa, Laras? Gak tahu, Ma. Aku juga kaget. Bentar, aku bisa jelasin semuanya. Tenang dulu. Lagi yang harus dijelasin. Semua udah jelas. Kamu selingkuh sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Joko? Kamu sudah punya istri. Lalu apa maksudmu mencuri selendangku dan membawaku kemari? Astagfirullah, Joko. Aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini ternyata kelakuanmu, merepotkan orang tua saja. Ma, bukan seperti ini ceritanya. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya, Mbok Mila, Laraswati, dan Mbok Ranu. Pergi meninggalkan Joko Tarub dan hidup nyaman bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Joko Tarub dan pergi kembali ke kayangan. Lapas pigi ding da 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 sayonara. Masak masak nasi dalam bambu bakar. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all. Thanks for watching.